Intinya apakah Isa dengan Yesus itu sama? Ada pandangan yang berbeda di kalangan para teolog. Ada yang bilang sama, ada yang bilang tidak sama. Saya menonton terakhir itu ada video satu orang yang diwawancara dokter Lee, kayak siapa tuh? Richard Lee itu ya. Saya kira perempuan, ternyata laki-laki yang diwawancara itu. Ya, nama Elia itu loh. Banyak orang kasih tahu saya, bagus sekali. Lalu minta respon saya. Saya tidak lihat semua, tapi pas saya lihat tuh ada, apakah Yesus dan Isa sama? Dia bilang enggak sama dong. Yesus kan lahirnya di kandang, itu lahirnya di bawah pohon korma. Ya. Lalu menunjukkan sejumlah perbedaan antara Isa dan Yesus. Kesimpulannya, Yesus dengan Isa itu adalah pribadi berbeda. Orang yang tidak sama. Tapi memang ada sejumlah perbedaan lalu orang menyimpulkan demikian. Tapi pikirkan juga sejumlah persamaan. Karena Isa di dalam Quran itu mamanya nama Maryam atau Maria. Bapaknya juga nama Yusuf. Kalau menemukan dua orang yang mamanya nama sama, itu masih masuk akal. Tapi mama dan bapaknya namanya sama, dengan rentetan peristiwa-peristiwa yang sama, kesamaan ini nih kenapa bisa terjadi? Lagi pula dari sudut bahasa, kita mengenal namanya korespondensi fonetik, hubungan bahasa itu ya misalnya ya antara ullah, illah, Allah, Eloah itu punya hubungan semua. Ya. Maka karena apalagi serumpun antara bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, rumpunnya sama, rumpun bahasa Semitik dari jalurnya anaknya Nuh, Sem itu loh. Makanya bahasa-bahasa itu mirip. Abodah dalam bahasa Ibrani sampai di Arab menjadi ibadah. Sampai Indonesia menjadi ibadah. Kados bahasa Ibrani sampai ke Arab jadi kudus. Sampai ke kita jadi kudus. Di bahasa Ibrani itu neraka itu Gehenna. Dari Gehenna sampai ke Arab. Kalau Arab itu G di Ibrani jadi J. Makanya Hagar jadi Hajar. Ya. Lalu Gabriel menjadi Jibril. Maka Gehenna itu di Arab menjadi Jahana. Jahana sampai ke Indonesia jadi Jahanam. Nah, makanya neraka Jahanam betul. Ya. Nah, itu ada hubungan bunyi. Nah, antara Isa dengan, ingat ya, Yesus itu nama Yunani, Yesus. Nama Ibraninya tuh Yosua. Yosua tuh Yesus itu. Makanya ada orang tanya, Pak Pendeta, kalau anak saya lahir 25 Desember boleh kasih nama Yesus? Oh boleh. Kalau Yosua boleh, kenapa Yesus gak boleh? Di Portugal sana ada banyak orang nama Yesus. Di Timor Leste sana ada orang nama Yesus. Banyak itu. Ya yang penting jangan Yesus Kristus saja. Ya toh? Karena kalau dikasih nama Yesus Kristus, tiba-tiba dia mabok dan ditangkap masuk penjara. Koran-koran menerbitkan Yesus Kristus ditangkap. Nah, itu kan jadi kacau itu ya. Nah, tapi hubungan bunyi dari Yosua menjadi Yesus, Yesus menjadi Isa, atau Isa, Yasu, itu ada hubungannya. Ya. Karena Yosua itu bisa Hosea, Isaya, itu menjadi Isa. Sementara kata Al-Masih, itu Al itu kata sandang dalam bahasa Arab. Masih itu sama dengan bahasa Ibrani, Masiah. Yang dalam Yunani menjadi Mesias. Dalam Yunani itu Kristus. Sehingga Yosua, Hamasyah, Ha itu kata sandang bahasa Ibrani. Yosua, Hamasyah itu sama dengan Yesus Kristus sama dengan Isa Al-Masih. Itu sama itu. Tapi kenapa kisahnya berbeda? Satu lahir di sini, satu lahir di sini. Kita harus bisa bedakan antara kesamaan bahasa dengan kesamaan teologis. Kalau secara bahasa sama. Yang dimaksudkan sama, tapi secara teologis itu menjadi berbeda. Sekarang misalnya gini loh. Hari ini saya ngajar di GSJS. Saudara semua lihat saya ngajar dan saudara tahu postur saya seperti apa. Lalu saudara mulai cerita kepada anak saudara, cucu saudara, cucunya cucu saudara, terus generasi bahwa pada tanggal sekian tuh pernah ada pendeta namanya Esra. Maka kira-kira ini 2023 sampai tahun 2070
Ada satu orang dari generasi sana bilang Ezra itu orangnya gemuk. Tiba-tiba satu generasi dari sini, Ezra itu orangnya kurus. Sekarang deskripsi sudah beda. Apakah mereka membicarakan orang yang sama? Ya, Ezra yang sama yang pada tanggal sekian datang ngajar di GSJS. Orang yang dimaksudkan sama, tapi karena faktor-faktor tertentu, deskripsinya di sana tentang Ezra lain, di sini lain. Berarti salah satu harus salah. Ya kan? Jadi yang dimaksudkan dengan Yesus dan Isa itu sama. Yang dimaksudkan. Tapi ternyata yang digambarkan dalam kitab Injil dan kitab Quran itu kok beda. Yang ini bilang mati di salib. Yang sana bilang nggak mati di salib, hanya diselamatkan saja. Ya, diserupakan saja. Kok beda? Yang ini lahir di sini, di Bethlehem, itu lahir di bawah pohon korma. Kok beda? Kalau begitu, orang yang dimaksudkan sama, tapi deskripsinya berbeda. Lalu kalau deskripsinya berbeda, mana yang harus dipercaya Pak Pendeta? Ya percaya yang lebih tua lah. Ya kan? Kan lebih tua, kita lebih tua 6 abad. Itu. Ya. Jadi kalau ditanya, apakah orang berbeda? Beda atau tidak? Ya kita bedakan dulu. Perbedaan dalam hal apa? Dalam hal bahasa? Atau dalam hal teologis, deskripsi teologis. Kalau deskripsi teologis jelas berbeda. Ya. Di Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal ya, karena agama itu liqaumi yaqilun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa kamu menuhankan selain saya itu tidak apa-apa kata Allah. Enggak apa-apa Yesus kamu katakan Tuhan enggak apa-apa, kamu katakan batu Tuhan enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen kata Allah, sementing urun. Gitu. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa, yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim, supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim kemudian ingin hadun nafsi, ingin salami template, dicucuk, dihormati, itu kriminal. Itu orang alim gendeng, sudah gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridhol khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk. Makhluk itu la syai'a, ada siapa-siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim enggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinat, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti duka ngendikan idza zuharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia mal'un, dilaknati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas itu angel, Gus. Ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa coba? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang abadi. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaate piye? Soalnya jamaahku mlebu neraka kabeh. Kan nggak mungkin nyafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, wis do sibuk kelon mbek widadari. Mungkin ya ndak ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ndak ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasa nyafaati, kan mlebu swarga. Do sibuk napa? Ngeloni widadari karena trauma di bocah elek, melarat macam-macam. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Baneng iki wis ora takok. Seribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk sowan pangeran sudah itu makom saya sudah sibuk sowan pangeran wis kowe. Kowe pesta seks sing kula sowan pangeran. Wa swargame ayate pokoke inna ansa'na gunna napa? Insa'a faja'alna gunna. Apa karo bar kelon dadi prawan neh berarti keloni seribet.